Halo semuanya, pada episode kali ini Bu Bidan akan menjelaskan lebih lanjut mengenai pembengkakan ASI yang lebih parah atau biasa kita sebut sebagai mastitis. Perkenalkan, saya dengan Bu Bidan Dian dan saya adalah Bu Bidan, sahabat bunda semuanya. Sebelum kita memulai bahasan pada hari ini, Bu Bidan ingin mengingatkan bunda-bunda semua, jangan lupa untuk pencet tombol like, komen, dan juga subscribe ya. Baik, Bu Bidan sudah menjelaskan sebelumnya mengenai apa itu sumbatan ASI pada episode yang sebelumnya. Pada episode kali ini Bu Bidan akan menjelaskan mastitis. Baik, begini ceritanya. Jadi pada saat kita menyusui, kita memiliki lobus-lobus atau macam anggur-anggur ya yang ada di dalam payudara kita. Seperti ini bentuknya ya yang Bu Bidan lingkari ya. Ini dia semacam gerombolan-gerombolan dari sil ASI yang kita sebut sebagai lobus. Semua bunda-bunda memiliki 15 sampai dengan 20 lobus di setiap payudara dan ini akan menghasilkan ASI pada saat kita menyusui. Sumbatan ini terjadi karena ASI yang dikeluarkan itu tidak lancar, bisa jadi karena menyusuinya kurang kepada bayi atau faktor-faktor lainnya sehingga menyebabkan sumbatan ASI yang kalau kita lihat itu bisa ada di salah satu lobus atau bahkan di salurannya begitu. Nah, pada keadaan mastitis, sumbatan ini bunda-bunda berubah menjadi infeksi karena ada sumbatan dan kemudian juga ada bakteri sehingga sumbatannya ini menjadi lebih parah, akhirnya bunda-bundanya itu menjadi demam biasanya. Baik, sekarang Bu Bidan akan menjelaskan ciri-ciri dari mastitis ini apa saja. Yang pertama yaitu payudara yang terasa sakit, kemudian kemerahan atau menteng, dan juga ada bagian keras yang bisa kita tekan di salah satu bagian dari payudara atau di keduanya, dan juga seringnya itu terasa gatal bunda-bunda dan terasa perih juga saat menyusui. Namun yang paling khas di sini adalah adanya demam di bunda-bunda dan juga pada keadaan tertentu itu bisa juga ada nanah di sana begitu. Nah, sekarang seperti yang sudah Bu Bidan jelaskan sebelumnya, apa sih yang menyebabkan adanya mastitis ini? Yang jelas yaitu pada saat bunda-bunda menyusuinya tidak lancar, bisa juga karena bayi jarang menyusu, atau bisa juga karena adanya pemberian susu formula, atau perlekatan yang tidak baik, cara menyusui yang salah, dan kemudian ini dengan adanya bakteri yang datang, entah itu bisa jadi karena putingnya luka atau hal-hal lainnya, akhirnya itu bakterinya masuk ke sana, ke sumbatannya, dan akhirnya ini berlangsung dalam waktu lama dan akhirnya ini menjadi mastitis atau infeksi pada penyumbatan ASI begitu. Nah, sekarang bunda-bunda jika mengalami hal ini, apa sih yang harus dilakukan? Tips dari Bu Bidan yang pertama yaitu sebenarnya pada keadaan mastitis ini bayi masih boleh disusui ya bunda-bunda ya. Bu Bidan sarankan untuk menyusui bayi dengan posisi yang benar. Begitu. Posisi yang benar bagaimana? Sekali lagi Bu Bidan ingatkan pada saat bagian areolanya ini masuk semua ke mulut bayi, yang kedua juga perut bayi dan perut ibu itu bertemu, itu akan sangat memudahkan kita agar posisinya itu benar saat menyusui. Kemudian tips yang kedua apa? Jika bayi masih berumur kurang dari 6 bulan, maka silahkan disusukan setiap 2 jam sekali. Begitu. Bahkan jika malam hari silahkan dibangunkan saja ya, karena nanti akan tidur lagi bayinya begitu. Nah, kemudian jika produksi ASI melimpah, ini bunda-bunda boleh dipompa saja, dipompa agar sering kosong begitu. Nah, jika benjolan ini tidak membaik, bunda-bunda segera ke klinik atau segera ke puskesmas karena nanti Bu Bidan akan melakukan pemijatan payudara. Bu Bidan akan mengurai ini tadi ada sumbatan ASI-nya, ya bunda-bunda kemudian akan dikeluarkan ASI-nya semuanya dan kemudian karena bunda-bunda sudah mulai demam ini, maka nanti dokter akan meresepkan antibiotik begitu. Dan bunda-bunda tidak boleh membeli antibiotik sendiri di apotik karena bunda-bunda sedang menyusui, sehingga akan lebih baik nanti jika kami tenaga kesehatan dan juga dokter yang memberikan resep untuk antibiotiknya begitu ya. Nah, pada keadaan mastitis ini adalah keadaan yang sebaiknya segera ditangani. Mengapa? Karena jika mastitis seperti yang kita tahu bahwa adanya sumbatan, kemudian juga adanya infeksi, jika ini tidak ditangani segera, maka ini akan mengakibatkan adanya abses pada payudara atau nanahnya itu stuck di sana. Nanahnya tetap di sana dan ini akan terus membesar sehingga apa yang harus dilakukan? Sehingga ini harus dibawa klinik atau puskesmas
puskesmas atau rumah sakit dan nanti ini akan dilakukan ini ya Bunda, harus dikeluarkan nanahnya. Jika masih ada pertanyaan, maka Bunda-Bunda silahkan komen di bawah ini. Baik, jangan lupa subscribe dan sehat selalu Bunda-Bunda semuanya.